Halo Sobat Agro, selamat datang di channel Agrozin, tempatnya informasi tentang pertanian masa kini. Di video kali ini kita bakal membahas satu tanaman yang mungkin belum banyak kamu ketahui, yaitu Bratawali. Meskipun rasanya pahit, tanaman ini punya segudang khasiat buat kesehatan loh. Siap-siap buat tahu lebih banyak tentang Bratawali, mulai dari sosoknya, kandungannya, manfaatnya, hingga cara budidayanya. Yuk, langsung disimak aja ya guys! Bratawali adalah tumbuhan obat tradisional Indonesia yang biasa ditanam di pekarangan atau tumbuh liar di hutan. Tanaman ini banyak ditemukan di Asia Tenggara dan India bagian timur laut. Selain dikenal dengan nama Bratawali, tanaman ini juga dikenal dengan nama daerah Brotowali, akar ali-ali, andawali, antawali, putrawali, atau daun gadel. Tanaman ini termasuk ke dalam famili tanaman Menispermaceae dan bernama ilmiah Tinospora cordifolia. Bratawali hidup subur di atas tanah yang gembur, tidak terlalu lembab, ada perlindungan, dan menyukai tempat panas. Bratawali merupakan tumbuhan perdu memanjat, tinggi batang sampai 2,5 meter, batangnya sebesar jari kelingking, berbintil-bintil rapat, rasanya pahit seperti sirih, daun tunggal, bertangkai, berbentuk seperti jantung, atau agak bundar seperti telur dengan ujung lancip, panjang 7 hingga 12 cm, lebar 5 hingga 10 cm, bunga kecil, berwarna hijau muda. Buah Bratawali terbentuk dalam tandan dan lapan berwarna merah muda. Bratawali merupakan tanaman obat yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional yang memiliki banyak manfaat dalam kesehatan, terutama dalam penyembuhan berbagai penyakit dalam maupun luar. Pemanfaatan dari tanaman ini banyak terdapat pada bagian batang, tanaman, dan daun. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa kimia, antara lain alkaloid, damar lunak, pati, glikosida, pikroretosid, harsa, zat pahit pikroretin, tinokrisposid, berberin, palmatin, kolumbin, dan kaukulin atau pikrotoksin. Ekstrak kasar dari Bratawali dapat digunakan sebagai anti-inflamasi, anti-diabetik, anti-malaria, dan analgetik. Kandungan alkaloid berberina berguna untuk membunuh bakteri pada luka. Zat pahit pikroretin dapat merangsang kerja urat saraf sehingga alat pernapasan bekerja dengan baik dan menggiatkan pertukaran zat sehingga dapat menurunkan panas. Selain sebagai obat, Bratawali juga berfungsi sebagai penambah nafsu makan dan menurunkan kadar gula dalam darah. Biasanya bagian batang tanaman direbus dahulu, lalu air rebusan batang Bratawali diminum dan dipakai untuk mencuci luka. Di Indochina, semua bagian tumbuhan dari Bratawali dipakai sebagai obat demam yang dapat menggantikan kinine. Di Thailand, rebusan batang Bratawali digunakan sebagai antipiretik, pengobatan radang internal, menurunkan suhu tubuh, dan untuk pemeliharaan kesehatan. Di Bali, batangnya dipakai sebagai obat sakit perut,
demam, dan sakit kuning. Bahkan sebagai obat gosok untuk mengobati sakit punggung dan pinggang. Di Tiongkok, pada komunitas Xiao menggunakannya untuk mengobati memar, septikemia, demam, patah tulang, kudis. Di Malaysia, digunakan secara tradisional untuk berbagai keperluan terapeutik seperti diabetes, hipertensi, stimulasi nafsu makan, dan perlindungan dari gigitan nyamuk. Di Bangladesh, jus batang digunakan dalam pengobatan gangguan usus, penyakit kuning, rematik, sakit tubuh, kelumpuhan, penyakit kulit, dan kusta. Ekstrak daun brotowali digunakan untuk mengobati perut kembung, dispepsia, diare, dan rematik oleh terapis tradisional di Filipina. Di Jawa, air rebusannya digunakan untuk mengobati demam, obat luar untuk luka dan gatal-gatal. Penyakit lain yang dapat diobati dengan menggunakan Bratawali ialah rematik sendi, kencing manis, malaria, diabetes, dan darah tinggi. Nah, bagi kamu yang ingin menanam Bratawali, tenang aja, budidaya tanaman ini relatif mudah kok. Berikut adalah langkah-langkah untuk budidaya Bratawali. Pertama, persiapan lahan. Pilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari cukup dan memiliki dryness yang baik. Bratawali dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, tetapi tanah yang subur dan kaya humus lebih ideal. Gemburkan tanah dengan mencangkul atau menggunakan alat pertanian. Pastikan tanah bebas dari rumput liar dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Yang kedua, pembibitan. Kamu dapat menggunakan tunas atau stek dari tanaman Bratawali yang sudah ada. Cari tanaman yang sehat dan bebas dari penyakit. Jika menggunakan stek, potong batang yang berumur 3-4 bulan dengan panjang sekitar 10 hingga 15 cm. Tanam stek tersebut di media tanam dengan kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm. Siram secara teratur untuk menjaga kelembapan. Yang ketiga, penanaman. Tanam Bratawali dengan jarak sekitar 1 meter antar tanaman untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan. Buat lubang tanam dengan ukuran sekitar 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm. Campurkan pupuk kandang atau kompos ke dalam lubang sebelum menanam untuk meningkatkan kesuburan tanah. Keempat, perawatan. Siram tanaman secara rutin, terutama pada musim kemarau. Pastikan tanah tetap lembab, tetapi tidak tergenang air. Lakukan penyiangan untuk menghilangkan rumput liar yang dapat bersaing dengan Bratawali untuk mendapatkan nutrisi. Pemangkasan diperlukan untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dan menjaga bentuk tanaman. Kelima, penyakit dan hama. Meski Bratawali cukup tahan, tetap perhatikan potensi serangga hama dan penyakit yang dapat memengaruhi kesehatan tanaman. Jika ditemukan, gunakan pestisida alami atau metode pertanian organik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keenam, pemanenan. Bratawali dapat dipanen setelah berumur 4-6 bulan. Ambil bagian batang yang telah cukup tua dan sehat untuk digunakan sebagai obat atau bahan herbal. Gunakan alat yang tajam untuk memotong batang dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman. Yang terakhir, penyimpanan. Setelah dipanen, Bratawali perlu disimpan dengan cara yang tepat. Daunnya dapat dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk digunakan sebagai bahan herbal. Bagaimana sobat? Menarik bukan? Jadi meskipun si Bratawali ini punya rasa pahit,
manfaatnya untuk kesehatan nggak bisa dipandang sebelah mata. Ingat, kesehatan itu penting, jadi jangan ragu untuk menjadikannya bagian dari hidup kita. Terima kasih sudah nonton video ini, dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu, biar kita bisa lebih banyak berbagi informasi bermanfaat. Bye! Sampai jumpa di video Argozin selanjutnya.